Sistem imunitas. Mekanisme imunitas tubuh terhadap virus. Mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi virus dapat dibagi menjadi respons imun alamiah dan respons imun adaptif. Respons imun alamiah merupakan respons awal terhadap infeksi, tidak spesifik untuk patogen dan tidak membuat organisme resisten terhadap infeksi berikutnya oleh patogen yang sama. Respons imun adaptif membutuhkan waktu untuk berkembang, spesifik untuk patogen menyerang dan diikuti oleh memori imunologis, sehingga bila terjadi paparan yang sama, maka akan menghasilkan respon yang lebih cepat untuk melawan dan menghancurkan patogen tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menangani infeksi virus adalah melalui pendekatan imunofarmakologi dan imunoterapi. Mekanisme imunitas tubuh terhadap bakteri. Respons imun terhadap bakteri ekstraseluler bertujuan untuk menetralkan efek toksin dan mengeliminasi bakteri. Respons imun alamiah terutama melalui fagositosis oleh neutrofil, monosit, serta makrofag jaringan. Respon imun terhadap bakteri ekstraseluler bertujuan untuk menetralkan efek toksin dan mengeliminasi bakteri. Respons imun alamiah terutama melalui fagositosis oleh neutrofil, monosit, serta makrofag jaringan. Lipopolisakarida dalam dinding bakteri gram negatif dapat mengaktifasi komplement jalur alternatif tanpa adanya antibodi. Endotoksin juga merangsang makrofag dan sel lainnya seperti endotel vaskular untuk memproduksi sitokin seperti TNF, IL-1, IL-6, dan IL-8. Antibodi yang mengandung reseptor sitokin dan antagonisnya berperan dalam menghilangkan sejumlah sitokin. Antibodi yang beredar dalam sirkulasi akan menetralisasi molekul antifagositik. Mekanisme netralisasi antibodi terhadap bakteri terjadi melalui dua cara. Pertama, melalui kombinasi antibodi di dekat lokasi biologi aktif. Kedua, melalui kombinasi antibodi yang terletak jauh dari lokasi biologi. Mekanisme imunitas tubuh terhadap jamur. Sistem imun yang sempurna akan mampu mengeliminasi seluruh patogen, bakteri, parasit, maupun jamur yang masuk dalam tubuh host. Secara umum, terdapat 6 mekanisme yang memungkinkan bagi jamur untuk menghindar dari sistem imun host. Mekanisme tersebut antara lain: 1. Menghindari pengenalan struktur PAMPS menginduksi respon inflamasi. 2. Modulasi sinyal inflamasi. Ada A, C. albicans dan afemigatus. B. C. neoformes memiliki kapsul yang mengandung polisakarida. C. neoformes memiliki pigmen melanin. D. blastomyces dermatitidis. 3. Pembentukan molekul pengumpan pada permukaan sel jamur, shedding of decoy cones. Pada dasarnya, pembentukan molekul pengumpan yang mirip dengan struktur PEMS pada permukaan sel. 4. Menghindari dari respon fagositosis. Salah satunya cara yang dilakukan oleh jamur untuk dapat menghindari sel imun surveillance dan fagositosis. 5. Kemampuan bertahan dengan cara membentuk morfologi yang baru. Jamur yang telah diinternalisasi akan bertahan dari mekanisme destruksi fagositik dengan cara membentuk morfologi yang baru. A. C. neoformes membentuk varian. B. C. albicans yang diinternalisasi dalam morfologi untuk menghindari dari proses destruksi melalui berbagai proses. 6. Evasi komplement sekresi pigmen melanin pada permukaan Conidia alfumigates akan menghambat deposisi komplement C3 dan menghambat aktivasi neutrofil. Mekanisme imunitas tubuh terhadap cacing. Mekanisme pertahanan terhadap parasit cacing yang hidup
intraseluler terjadi melalui respon antibodi IgE dan eosinofil. Parasit yang telah berlapisi oleh IgG atau IgE dapat dihancurkan eosinofil, enzim protease dan enzim proteolytik lainnya. Proses ini disebut sebagai ADCC. Untuk memindahkan cacing dalam saluran cerna diperlukan interaksi antara respon imun humoral dan seluler. Sel B akan berpolarisasi membentuk IgE dan IgG. Keluarnya IgG yang dibantarai oleh IgE akan menyebabkan kerusakan parasit cacing. Keberadaan cacing usus ini merangsang sel T untuk